Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Khusus al-walid Kiai Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Kiai Haji bin Sirin, para penduduk Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk keluarga saudara-saudara kita sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam rangka pendidikan sosial mereka yang lalu adalah hak orang tua, hak tetangga, ya, sudah kita baca kemarin. Kemudian terakhir kemarin hak seorang guru. Bagaimana kita ajarkan anak-anak kita supaya menghormati guru, ya. Selanjutnya adalah haqqur rafiq. Haqqur rafiq ini artinya kewajiban seseorang terhadap temannya. Kita harus ajarkan kepada anak kita bagaimana mereka bergaul dengan teman-teman mereka, ya. Jangan dilepaskan begitu saja. Minal umuril hamma allati yajibu an yalhazaha al-murabbun fil waladi ikhtiyar ar-rafiqil mu'min wal jalisus salih. Ya, di antara hak-hak yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita mengajarkan mereka memilih temannya yang bagus, yang baik. Al-mu'min, al-mu'min itu orang yang seiman, ya. Wal jalisus salih, jalisus salih artinya temannya yang soleh, temannya yang mengajak dia kepada kebaikan, ya. Jangan biarkan anak kita misalnya berteman dengan anak-anak nakal. Jangan biarkan anak-anak kita berteman sejak kecil bertemannya orang yang lain agamanya, ya. Itu bahaya, bisa merusak nanti akidahnya, ya. Lima lahu min ta'thirin kabirin fi istiqamatil walad. Karena teman itu sangat berpengaruh pada anak, terutama anak-anak, ya, yang sudah masuk ke usia-usia remaja, SMP, SMA, ya. Anak baru lahir sampai masuk sekolah berapa tahun tuh? 3 tahun, 4 tahun, ya. Itu yang jadi idolanya adalah orang tuanya. Jadi idolanya adalah orang tuanya. Yang dia takutin ada orang tuanya. Apa-apa orang tuanya, ya. Sejak lahir sampai masuk sekolah. Dia masuk sekolah, itu jadi idolanya adalah gurunya. Pokoknya apa kata gurunya, ya. Kadang-kadang kalau gurunya salah, orang tuanya benerin nih, dia nggak dengerin orang tuanya, dengerin gurunya juga. Enggak mah,
Ibu guru bilang begini mah, nggak mau dia. Jadi gurunya. SD itu masih gurunya terus. Ya. Tapi masuk SMP, masuk SMA, masuk remaja, itu menjadi idolanya adalah temennya. Apa aja saja pokoknya bagaimana temennya, pokoknya ikut aja temennya. Ya, gurunya udah nggak begitu didengerin, ya orang tuanya nggak didengerin, yang didengerin adalah temennya. Ya. Maka banyak terjadi tawuran segala macam itu anak-anak SMP, anak-anak SMA, karena didengerin temennya. Orang tuanya, gurunya di belakang panggilin suruh balik, nggak dengerin dia. Dengerin tetap temennya juga. Ya. Nah, begitu kuatnya pengaruh teman kepada seseorang, pada anak-anak itu. Lima lahu min ta'thirin kabir fi istiqamatil walad wa salahi amrihi wa taqwimi akhlaqihi. Karena banyak berpengaruh kepada pribadi anak tersebut, terutama dalam masalah akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, itu bagaimana temannya. Ya. Wa qad sadaqa man qala as-sahibu sahibun wa sadaqa man mathala la taqul li man ana bal qul li man tusahib ta'rifuni man ana. Ya. Jadi ada pepatah itu mengatakan jangan tanyakan siapa saya, tapi tanyakan siapa teman saya. Kalau dibalik, ya, jangan tanyakan seseorang itu siapa dia, tapi tanyakan siapa temannya. Kalau mau tahu orang itu, lihat temannya siapa. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh, ya, teman itu kepada diri seseorang. Ada di dalam syair disebutkan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarradi yaqtadi. Ya. Terhadap seseorang itu jangan ditanyakan, ya, siapa dia, tapi tanyakan siapa temannya. Karena setiap teman itu akan mengikuti temannya. Ya. Jadi mau mengenal orang gampang, nggak usah tanyain orang, kalau ditanyain dianya, dia akan jawab yang baik-baik, ya. Lihat aja siapa temennya, oh temennya si itu, ya. Walinastami' ila al-murabbil awwal alaihi afdhalus salatu wastaslim kaifa yuwajjihu al-aba wal murabbin min ikhtiyaril rifqati as-salihah li auladihim wa man lahum haqqat tarbiyati alaihim, ya. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, mengarahkan kita, ya, bagaimana untuk memilih teman, ya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mathalul jalis as-salihi wal jalis as-su'i kamathali hamilil misk. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik, ya, seperti perumpamaan teman yang baik, ya, dan teman yang tidak baik tadi, ya, seperti pembawa minyak wangi, ya, seperti tukang minyak wangi, hamilil misk, ya, wa nafikhil kir, dan seperti tukang sordel, ya, yang tukang menyordel panci segala macam gitu, ya. Fahamilul miski imma an yuhdhika aw tashtari minhu aw tajidu minhu rihan tayyibah, ya. Maka tukang minyak wangi, kalau kita temenin, kalau jadi temen tukang minyak wangi, ya, bisa jadi dia akan memberikan kamu minyaknya, kita dikasih minyak, nah, teman kita, ya, paling enggak kalau dia lagi nuangin, lebih-lebihnya dikasih nih baju di tangan, wangi kita, ya, karena teman kita minyak wangi.
Au tashtari minhu, atau kamu beli dari dia, ya pastilah ya. Kita belinya apa? Minyak wangi. Au tajidu minhu rihan thayyibah. Paling tidak kalau dibeli enggak, dikasih enggak, paling enggak kita dapat ya bau yang wangi, yang enak. Ya. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabaka au tajida minhu rihan muntina. Ya. Sedangkan ya, tukang sordel itu ya bisa jadi yang kita dapatkan adalah percikan apinya, kan apinya meletik sono kemari itu ya. Kalau kena baju bolong. jadi bahaya ya. Atau paling tidak kita mendapatkan ya apa namanya bau yang tidak sedap karena karbitnya, karena apa namanya timahnya kebakar, itu kan baunya nggak enak ya. Sangit ya. Itu perumpamaan, bukan berarti tukang sordel itu tidak baik, bukan ya. Itu pencari nafkah, boleh saja jadi tukang sordel, tukang las apa segala macam. Ini perumpamaannya ya. Kalau kita deket-deket ya, tukang itu nanti akan kena baju kita ya. Itu perumpamaan dari Rasulullah SAW mengenai teman ya. Maka pilihlah teman yang baik ya, seperti tadi tukang minyak wangi tadi itu ya. Warawa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu alaihi salatu wasallam la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ma'aka ta'amaka illa taqiyyun ya. Dan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan kamu berteman kecuali kepada orang yang seagama, seiman ya. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, dan jangan kamu memakan ya, dan jangan dimakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya teman kita harusnya orang yang seiman dengan kita ya. Bukan berarti terus kita tidak menghormati orang yang selain muslim, bukan ya. Berteman akrab gitu sampai ya anak-anak kita kan kalau udah berteman kan akrab banget tuh, sampai nginep di rumahnya apa segala macam ya. Coba kalau bukan orang mukmin temannya misalnya, kan dia nginep di sana di rumahnya, nanti di sana ada sesuatu yang tidak baik, yang haram, punya anjing, punya apa segala macam, kan anak-anak itu jadi ngikut nantinya ya. Warwa Ibnu Asakir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyaka wa qarinas su fa innaka bihi tu'raf ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah teman yang tidak baik, karena ya kamu dikenal dengan temanmu tersebut. Tuh, banyak banget Rasulullah ini mengarahkan kita. Berarti anak kita juga begitu, kita harus ajarin ya, milih temannya yang bagus, yang baik ya. Namanya anak-anak kan dia nggak tahu ya. Kata Rasulullah, awas, hati-hati, jangan kamu berteman kepada orang yang tidak baik, karena kamu dikenal dengan temanmu. Siapa dia? Dia sini, oh temannya itu ya. Begitu jadinya ujungnya. Warawat Tirmidzi wa Abu Dawud anhu alaihi salatu wasalam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Dari Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung dini khalilih. Din ini bukan agama artinya. Maksudnya adalah kebiasaan temannya. Jadi anak itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan temannya. Apalagi kalau orang tuanya kurang memperhatikan ya, kurang mendidik. Karena sibuk, orang tuanya laki-laki sibuk, perempuannya sibuk, akhirnya tuh anak sepanjang harinya main sama temennya ya. Nah, kebiasaan dirinya anak tersebut akan terpengaruh oleh kebiasaan ya, temennya tadi itu. Ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya pilih teman-teman kamu itu ya, teman yang baik.
supaya kalaupun menjadi kebiasaannya itu terpengaruh oleh temannya, yang terpengaruh itu kebiasaan yang baik. Temannya rajin ke masjid misalnya, anak kita jadi ikut jadi ke masjid jadinya, gitu ya. Wa min hadza kullihi wajaba 'alal murabbi an yattaqiya ay yantaqiya lil waladi wala siyama ba'da an yablugha sinnat tamyiz ay yantaqiya lahu zumrata salihata min ar-rufaqa min sinnihi, ya. Oleh karena itu maka wajib bagi seorang ayah, bagi seorang orang tua dan guru, ya, untuk memilihkan kepada anaknya, terutama apabila sudah baligh anaknya, ya, sudah tamyiz, sekolah nih, umur usia sekolah, ya. Itu wajib bagi orang tua untuk memilihkan siapa temannya, yakhtalitu bihim, yang akan bersama dia terus, wa yalhu ma'ahum, akan bermain dengan mereka, wa yadrusu wa iyyahum, dan bahkan belajar bersama, belajarnya bersama-sama antar tuh anak-anak, ya. Wa yatafaqqaduhum biziyarati wa ya'uduhum ila idza maridu, ya, yang selalu ikut bersama main, bahkan kalau sakit dia jenguk. Nah, itu kan teman-temannya tuh, ya. Wa yuqaddimu lahumul hadiyata idza najahu, ya, kalau dia lulus sekolah akan diberikan hadiah, ya, itu kan teman tuh biasa, ya, ngucapin ulang tahun apa segala macam, kan teman-temannya itu. Wa yudzakiruhum idza nasu, dan mengingatkan mereka apabila mereka lupa, wa yu'inuhum idza ihtaju, dan akan menolongnya apabila dia membutuhkan, ya. Wa hadza la syakka yunammi fil waladi an-naz'at al-ijtima'iyyah allati fatara 'alaiha. Ini semua yang sudah pasti itu akan mempengaruhi, bahkan akan menumbuhkan, mengembangkan sifat sosial anak. Jadi tumbuhnya dari teman-temannya sendiri, ya. Kalau dia nantinya jadi suka menolong, itu karena temannya juga suka menolong, ya. Kalau dia nanti jadi suka misalnya menjenguk orang yang sakit, itu karena temannya begitu, ya. Begitu besarnya pengaruh teman itu kepada anak. Oleh karenanya kepada orang tua, ya, diwajibkan untuk memilihkan anak-anaknya atau teman-teman dari anaknya. Walakin ma hiya ahammu huquqil musahibah allati yajibu 'alal murabbin an yurassikhuha fil walad? Ya, apa hak-hak yang perlu ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya, ya. Yang pertama, assalam idza laqiyahu. Ya, harus diajarkan kepada anak mengucapkan salam apabila ketemu temannya, ya. Karena paling banyak ketemu nanti temannya, kita ajarin supaya bisa ajarin untuk mengucapkan salam, ya. 5 rawa Syekhani an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu at'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, ya. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, ya. Islam yang bagaimana, yang bagus, yang baik. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am, kamu memberi makan kepada orang lain. Nah, itu kata Rasulullah Islam yang baik, ya, beragama yang baik, ya. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Ini bukan yang kenal doang kita ucapin salam, yang kita nggak kenal pun kalau kita ketemu kita ucapin salam. harus diajarkan tuh anak-anak kita supaya
ya, supaya biasa, berani, nggak malu mengucapkan salam, ya. Saya selalu mengingatkan yang salam itu adalah mengucapkan salamnya assalamualaikum, assalamualaikum. Itu harus diajarkan, bukan cium tangannya, bukan nggak boleh cium tangan, boleh cium tangannya. Itu ada lagi hadis yang lain gitu, ya. Nah, kita nih kadang-kadang yang diajarin cuman cium tangannya doang, salim, cium tangannya doang. Bukan itunya tuh yang penting. Yang penting adalah salamnya, ucapin salamnya assalamualaikum. Bilangin anak kita, ajarin assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Bukan hanya cium tangannya doang, ya. Warawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga kamu hatta tu'minu, sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak akan beriman sampai kamu saling mengasihi, saling menyayangi di antara kamu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang kalau kamu kerjakan kamu akan saling menyayangi, kata Rasulullah. Mau nggak? Ya, qalu na'am, iya mau. Apa ya Rasulullah? Afshus salama bainakum, ya, sebarkan salam di antara kamu, ya. Sebab salam itu bukan hanya sekedar ucapan tahiyah, bukan hanya ucapan selamat saja, bukan. Tapi di dalam salam itu, ya, ada doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ada rahmat di situ akan turun, ada keberkahan di situ, ya, yang disebut, yang diberikan, ya. Oleh karena itu maka penting betul salam ini kita ajarkan kepada anak kita supaya gampang dia mengeluarkannya, menyebutnya, nggak malu, nggak takut, ya, menjadi kebiasaan. Assalamualaikum ketemu orang, ya, bukan hey doang, ya. Bahkan kita diajarkan cuma salimnya aja, cuma cium tangannya doang. Akhirnya sampai gede dia cuma taunya cuma salam doang, bukan mengucapkan assalamnya. Yang kedua yang harus diajarkan adalah iadatuhu idza maridha, menjenguk, ya, apabila temannya sakit. Lima rawal Bukhari an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala udul marid wa at'imul ja'i' wa fukkul 'ani al-asir, ya. Karena ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenguklah orang yang sakit, wa at'imul ja'i', dan berilah makan orang yang lapar, wa fukkul 'ani, dan bebaskanlah orang yang, ya, menjadi budak, ya. Dulu nih masih ada perbudakan, kita diperintahkan untuk, ya, ada kelebihan uang itu untuk memerdekakan budak, ya. Kalau sekarang berarti apa? Ya, menolong orang yang dalam keadaan kesusahan, orang dalam berhutang misalnya, itu kan dalam keadaan terkungkung, ya. Maka kita upayakan untuk bisa terbayar misalnya, supaya terlepas dari penjaranya itu, ya. Warawas Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim ada 5. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Hak, menjadi hak kita, makanya itu kewajiban kepada seseorang, ya, untuk mengucapkan menjawab salam kita. Wa iyadatul marid, yang kedua menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz,
mengantarkan jenazah, ya. Wa ijabatud da'wah, dan memenuhi undangan saudara kita. Wa tashmitul atis, dan menjawab hamdalahnya orang yang bersin, orang yang bangkis, ya. Kalau dia bersebut alhamdulillah, maka wajib kepada kita untuk mendoakannya, yarhamkallah, ya. Jim, yang ketiga yang diwajib kita ajarkan nih kepada anak-anak kita supaya dalam pergaulannya itu baik. Tashmituhu idza atisa, tadi itu menjawab, ya, hamdalahnya orang yang bersin, yang orang yang bangkis tadi itu. Lima rawal Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atisa ahadukum aw atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Karena hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bangkis salah seorang dari kamu, bila bersin, ya, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamkallah. Maka orang yang mendengarnya hendaknya menjawab alhamdulillahnya tersebut, ya, dengan yarhamukallah, ya. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ya. Nah, kalau udah dijawab oleh temannya yarhamukallah, maka yang bangkis jawab lagi, ya. Jawabnya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu, ya. Begitu indahnya Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, sampai bangkis saja itu isinya nanti doa, saling mendoakan, ya. Orang bangkis itu kan, orang bersin itu, ya, mengeluarkan sumbatan dalam saluran pernafasannya, ya. Harus ditutupi, harus di segala macam itu. Di situ ada doa. Nah, makanya kita harus mengajarkan anak-anak kita saling mendoakan, ya. Yang keempat, ziaratuhu fillah, untuk saling menziarahi, untuk saling berkunjung, ya. Lima rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan fillahi nadahu munadin bi an tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Karena ada riwayat dari Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau menziarahi temannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan berkata, tibta wa taba mamsyak, ya, selamat kamu, dan bahkan perjalananmu itu, ya, membawa keselamatan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu akan mendapatkan tempat di surga nanti. Doa itu, kalau saling menziarahi, ya, saling mengunjungi itu akan membawa kebaikan, ya. Dalamnya terdapat doa. I'anatuhu waqta syiddah, yang kelima, menolong sesama ketika dalam keadaan kesulitan. Lima rawi Syaikhan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimu wa la yuslimu, ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah teman orang muslim yang lainnya. Jadi kita sama-sama bersaudara, ya. La yazlimu, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh curang kepada
saudara, kepada semen ya. Wala yuslimu itu artinya tidak meninggalkan dia untuk menolongnya. Maksudnya kalau lagi perlu sesuatu ya jangan dibiarin, bahkan kita harus ya menolongnya ya. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memberi pertolongan kepada temannya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan beri pertolongan kepada dia pada waktu dia susah ya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meluluskan hajat temannya tersebut, kesusahan temannya tersebut, satu kesusahan dari temannya tersebut ya, maka Allah akan menolong dia dalam kesusahannya di hari kiamat nanti ya. Perbandingannya jauh sekali. Kesusahan di dunia ini nggak seberapa daripada dibandingkan dengan kesusahan nanti di akhirat, di hari kiamat. Nah, kita menolong saudara kita dari kesusahannya yang kecil itu di dunia ini, balasannya nanti kesusahan kita di akhirat nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melindungi, menutupi ya aib temannya, saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya ya, kesalahannya di hari kiamat nanti. Ya, lihat perbandingannya sangat jauh sekali ya. Ijabatu da'watihi idza da'ahu ya. Yang selanjutnya adalah memenuhi undangannya. Lima rawa Syaikhan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis. Ya, yang ke-6 yang harus kita ajarkan kepada anak kita tersebut adalah memenuhi undangan ya. Ya, terutama kita yang sudah dewasa, bahwa itu ya diperintahkan untuk memenuhi undangan saudara kita. Dalam hadis yang tadi yang sudah disebutkan, diantaranya hak orang muslim terhadap orang muslim yang lainnya ada 5. Pertama, mengucapkan atau menjawab salamnya, kemudian menjenguk kalau dia sakit, kemudian mengikuti jenazahnya. Yang keempat adalah dan menjawab atau memenuhi undangannya, dan yang kelima tadi adalah menjawab apabila dia bersin ya atau berbangkis. Dan yang terakhir adalah at-tahni'ah bisyuhuri wal a'yadi mimma i'tadahu an-nas. Saling mengucapkan selamat apabila mendapatkan nikmat ya, apabila mendapat dalam acara-acara ya yang baik. Lima rawa ad-Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma man laqiya akhahu indal insirafi minal jumu'ati falyaqul taqabbalallahu minna wa minka ya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemui temannya ketika selesai sholat Jumat, maka hendaknya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Itu kan ucapan selamat ya. Ya, habis sholat, habis apa gitu, habis Jumat kata Rasulullah, kalau pas ketemu mau pulang salaman ya, taqabbalallahu minna wa minka. Itu ucapan selamat itu ya. Maksudnya apa? Nah, dikias kalau dia sedang dapat nikmat ya, anaknya lulus misalnya, kita datang ngucapin selamat ya, anaknya lulus gitu ya, dan seterusnya. Banyak sekali undangan-undangan kita yang baik-baik itu ya, yang dapat kita ucapkan selamat kepada tetangga kita, kepada saudara kita ya. Warawahu sahibul Jami' al-Kabir an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna ma haqqul jar ya in ista'ana bika a'antahu ya. Ada Rasulullah SAW bersabda, kamu tahukah apa sebetulnya hak-hak sebuah tetangga itu? Tetangga termasuknya adalah teman kita ya.
In ista'ana bika a'antahu. Apabila dia minta tolong, kita tolong dia. Wa in istaqradaka aqradtahu. Apabila dia meminjam sesuatu, kita pinjami dia, ya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Kalau saudara kita, teman kita, tetangga kita mendapatkan kebaikan, ya, kita ucapin selamat dia, hanna'tahu, ya. Jangan malah kitanya yang sekendi. Bukan kita malah yang yang iri, bukan, tapi malah kita ucapkan selamat. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Kalau dia mendapatkan musibah, ya, kita azza kepada dia, kita takziah kepada dia, ya. Kita sabarkan dia, ya. Nah, itulah beberapa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita agar pergaulan mereka menjadi pergaulan yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang solehin, solehat, anak-anak yang baik, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti untuk agamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kepada siang pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.